Bring that ass back like a boom, 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 boom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Randy Ferdiansyah, NPM 20030222020 jurusan S1 Perbankan Syariah kelas D semester 4. Dalam video kali ini, saya akan menjawab terkait soal yang telah diberikan untuk tugas ujian akhir semester atau UAS dalam mata kuliah Manajemen Resiko. Soal yang pertama yaitu penyebab kredit bermasalah dari resiko kredit. Dari resiko kredit tersebut yaitu dari aspek kualitatif dan kuantitatif. Yang pertama, aspek kualitatif. Siklus bisnis dan industri menurun, seperti misal harga sawit menurun, tingginya ketergantungan bahan baku pada pemasok bahan baku, pada pemasok debitur itu tidak memiliki keahlian di bidangnya. Reputasi shareholder yang dimiliki itu tidak bagus, shareholder tidak memiliki komitmen untuk usaha perusahaan. Selanjutnya yaitu dari aspek kuantitatif, yang dimana realisasi penjualan itu lebih rendah dibandingkan dengan target. Set streaming penggunaan kreditnya, harga jual produk dan debitur itu tidak kompetitif, terlalu ekspansif sehingga markup harga biaya proyek. Soal nomor 2 yaitu penyebab kredit bermasalah dari aspek operasional. Yang pertama yaitu aplikasi kredit, yang dimana itu kurangnya verifikasi keaslian dan sahnya tidak pemohon kredit. Contohnya seperti surat-surat dokumen yang tidak valid. Dengan tidak valid tersebut yaitu terjadinya penolakan data-data kredit. Selanjutnya yaitu analisis kredit, yang dimana analisis awal itu kurang tajam, kurang verifikasi kebenaran informasi dan data asumsi dasar yang digunakan jauh meleset analisis kuantitatif dan kualitatif, sehingga tidak tepat analisis dangkal dan alat analisisnya itu tidak cukup untuk resiko kredit tidak dimitigasi. Pencairan kredit, dokumentasi kredit cacat hukum, pencairan tanpa persetujuan otoritas. Pemantauan kredit, jaminan belum diasumsikan, asuransikan, kunjungan rutin tidak dilakukan. Contohnya, seperti lemahnya kebijakan dan SOP dalam analisa kredit, kurangnya kemampuan pegawai dalam hal analisa kredit, kurangnya informasi atau tidak akuratnya informasi yang telah diterima dari bank. Soal yang nomor 3 yaitu mengenai konsep cause event effect. Di sini saya akan menjelaskan terkait dengan konsep cause, yaitu atau yang biasa disebut dengan pengertiannya yaitu konsep sebab, yang dimana penyebab utamanya dengan adanya penyebab cause yaitu kejadian resiko operasionalnya adalah karena faktor manusia, yang dimana kegagalan proses internal, kegagalan sistem teknologi, dan kejadian eksternal namun belum dikategorikan sesuai dengan definisi tersebut. Kita perlu mengidentifikasi akar penyebab dari kejadian event. Dengan mengetahui penyebab kejadian terkait resiko operasional itu, bank dapat memilih lebih mudah melakukan mitigasi dalam upaya mengurangi potensi kerugian akibat resiko operasional. Sebagai contohnya, dalam suatu event peristiwa perampokan pada suatu cabang bank dapat disebabkan oleh sistem pengaman bank dinilai kurang memadai, sehingga lokasi bank terletak pada daerah yang rawan perampokan, kurang bekerja sama dengan pihak kepolisian dan atau sebab yang lainnya. Event seperti ATM bank tidak berfungsi dapat disebabkan oleh kualitas ATM yang dimiliki bank tidak baik. Belum jelas siapa yang bertanggung jawab mengisi ATM, kerusakan jaringan di mana ATM menjadi bagian dari sistem, ATM dirusak oleh pihak eksternal dan sebagainya. Selanjutnya yaitu konsep event atau kejadian. Dalam pengertiannya, kejadian adalah sesuatu hal yang terjadi dalam periode waktu tertentu, di mana dalam menetapkan suatu kejadian risiko ke dalam kategori tipe kejadian harus didasarkan pada akar permasalahan, the root of cause atau kategori kejadian yang paling dominan. Sesuatu hal yang terjadi dalam periode waktu tertentu dalam menerapkan suatu kejadian risiko dalam kategori tipe kejadian harus didasarkan pada akar permasalahan. The root of cause atau kategori kejadian memiliki dominan. Suatu kejadian atau risiko memiliki sifat ketidakpastian bahwa akan terjadi sesuatu. Oleh karena itu, risiko operasional selalu didefinisikan sebagai kemungkinan bahwa suatu kejadian akan terjadi. Contoh, seperti kecurangan orang dalam, gempa bumi, kebakaran, kecelakaan, dan lain sebagainya.
Selanjutnya yaitu konsep efek atau dampak. Dampak secara sederhana kita bisa mengartikan yaitu sebagai pengaruh atau akibat. Contohnya yaitu kejadian kerugian yang menimbulkan kerugian finansial atau langsung direct loss, antara lain berkurangnya nilai aset atau write down, hilangnya hak kepemilikan atau loss of the cause, ganti rugi atau restitution, keputusan kewajiban hukum atau legal liability, dan kerugian pada aktiva atau loss or damage to asset. Selanjutnya soal nomor 4 yaitu tentang kategori. Di sini ada 7 kategori kejadian. Yang pertama yaitu internal fraud. Internal fraud itu kerugian akibat adanya kesengajaan dengan melakukan penggelapan, penyalahgunaan properti atau pelanggaran peraturan hukum atau kebijakan perusahaan. Tidak termasuk berbagai kejadian yang melibatkan paling tidak satu pihak internal. Contoh di sini ya, yaitu kerugian karena pemakaian komputer sistem oleh orang yang tidak berwenang atau unauthorized system access. Untuk penggelapan aset, perusahaan atau nasabah, pengertian fraud adalah penyajian laporan keuangan palsu secara sengaja dengan menghilangkan atau menambahkan jumlah tertentu untuk menipu pemilik hak dari laporan keuangan tersebut. Contoh yaitu adalah penipuan pajak, penipuan kartu kredit, penipuan sekuritas, dan penipuan keuangan yang lain. Fraud sendiri dapat dilakukan oleh satu individu, kelompok, maupun perusahaan secara utuh. Yang kedua yaitu kategori external fraud, yang dimana kerugian akibat adanya kesengajaan untuk melakukan penipuan, penyalahgunaan properti, atau pelanggaran hukum oleh pihak ketiga. Contohnya seperti kerugian karena perampokan kas dalam perjalanan. Selanjutnya yaitu kategori dalam praktik ketenaga kerjaan dan keselamatan kerja. Setiap perusahaan itu harus wajib menerapkan keselamatan dan kesehatan kerja atau yang biasa disebut K3. Dalam kegiatan usahanya, K3 itu harus memberikan perlindungan bagi kesehatan dan keselamatan kerja tenaga kerja, yaitu dengan cara mencegah terjadinya kecelakaan dan akibat sakit akibat kerja. Praktik ketenaga kerjaan dan keselamatan kerja, kerugian yang timbul dari tindakan yang tidak konsisten dalam ketenaga kerjaan, peraturan kesehatan dan keselamatan kerja atau perjanjian kerja bersama, dari pembayaran klaim kecelakaan kerja atau dari kejadian perbedaan atau diskriminasi, contohnya kerugian karena adanya pemogokan karyawan. Selanjutnya konsep pelanggan, produk, dan praktik bisnis. Kerugian yang timbul akibat kegagalan yang tidak disengaja atau lalai untuk memenuhi kewajiban profesional terhadap klien tertentu, termasuk penjaminan atau akibat rancangan suatu produk. Contohnya, kerugian karena adanya komplain, tuntutan nasabah akibat penyalahgunaan informasi rahasia milik nasabah. Selanjutnya yaitu konsep kategori kerugian atas aset fisik, yaitu kerugian yang timbul dari kerugian atau kerusakan atas aset fisik akibat bencana alam atau kejadian lain. Contohnya seperti kerusakan gedung akibat gempa bumi. Selanjutnya kategori gangguan bisnis dan kegagalan sistem, yang dimana kerugian yang timbul akibat gangguan bisnis dan kegagalan sistem, contohnya seperti kerugian karena kerusakan hardware. Selanjutnya kategori eksekusi pengiriman dan manajemen proses, di mana eksekusi pengiriman dan manajemen proses kerugian akibat kegagalan proses transaksi atau manajemen proses yang berhubungan dengan pihak lawan dan vendor. Contoh seperti kerugian karena adanya kesalahan pembukuan atau akunting, termasuk backdating dan koreksi penyesuaian. Soal yang kelima yaitu mengenai 5 prinsip GCG beserta contohnya. Yang pertama dalam 5 prinsip GCG yaitu transparansi, di mana sebagai perusahaan kita harus menyediakan informasi yang relevan serta mudah diakses dan dipahami oleh stakeholder, termasuk hal-hal penting untuk pengambilan keputusan pemegang saham, kreditur, pemangku kepentingan lainnya. Seperti perusahaan harus menyediakan informasi secara tepat waktu, memadai, jelas, akurat, dan dapat dibandingkan serta diakses mudah oleh stakeholder. Informasi yang harus diungkapkan itu meliputi visi misi, sasaran usaha, dan strategi perusahaan. Prinsip keterbukaan yang dianut perusahaan tidak mengurangi kewajiban untuk memenuhi ketentuan
Kebijakan perusahaan harus tertulis dan secara proporsional dikomunikasikan kepada stakeholder. Selanjutnya yaitu independensi. Yaitu untuk menjalankan GCG, perusahaan harus dikelola secara independen sehingga masing-masing organ perusahaan itu tidak saling mendominasi dan tidak pula diintervensi oleh pihak lain. Seperti contohnya masing-masing organ perusahaan harus menghindari dominasi, tidak terpengaruh kepentingan tertentu, bebas dari konflik of interest. Masing-masing organ perusahaan harus melaksanakan fungsi dan tugasnya sesuai dengan anggaran dasar dan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya yaitu ada responsibilitas, di mana perusahaan harus mematuhi aturan sesuai dengan perundang-undangan serta menjalankan tanggung jawab masyarakat dan lingkungan untuk mendukung kesinambungan usaha jangka panjang. Contohnya yaitu organ perusahaan harus berpegang pada prinsip kehati-hatian dan memastikan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Perusahaan harus menjalankan tanggung jawab sosial antara lain seperti peduli terhadap masyarakat dan kelestarian lingkungan terutama di lingkungan sekitar. Selanjutnya kewajaran dan kesetaraan, di mana dalam melaksanakan kegiatannya perusahaan harus memperhatikan kepentingan pemegang saham dan stakeholder. Kepentingan pemegang saham dan stakeholder lain itu berdasarkan asas kewajaran dan kesetaraan. Pedoman prinsip ini adalah seperti contohnya pemberian kesempatan kepada stakeholder untuk memberikan masukan dan menyampaikan pendapat bagi kepentingan. Perlakuan yang setara dan wajar kepada stakeholder sesuai dengan manfaat dan kontribusi yang telah diberikan kepada perusahaan. Pemberian kesempatan yang sama dalam penerimaan karyawan berkarir dan melaksanakan tugasnya secara profesional. Yang terakhir yaitu akuntabilitas, yang dimana perusahaan harus dapat mempertanggungjawabkan kinerja secara transparan dan wajar. Pengelolaan perusahaan diarahkan pada pencapaian tujuan organisasi dengan tetap mempertimbangkan kepentingan pemegang saham. Contohnya seperti penetapan rincian tugas dan tanggung jawab setiap organ perusahaan dan seluruh karyawan, serta secara jelas mengenai selaras dengan visi misi nilai-nilai perusahaan dengan strategi perusahaan. Meyakini bahwa semua organ perusahaan dan semua karyawannya mempunyai kemampuan sesuai dengan tugas, tanggung jawab, dan perannya dalam pelaksanaan GCG. Kepastian adanya sistem pengendalian internal yang efektif dalam pengelolaan perusahaan. Kepemilikan ukuran kinerja untuk semua jajaran perusahaan yang konsisten dengan sasaran perusahaan serta memiliki sistem reward and punishment. Setiap organ perusahaan dan semua karyawan harus berpegang pada etika bisnis dan perubahan perilaku yang telah disepakati. Mungkin itu yang dapat saya jawab terkait dengan soal ujian akhir semester dalam mata kuliah manajemen risiko. Apabila terdapat kesalahan dalam jawaban saya maupun dalam penyampaian saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.